Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan untuk koordinat C++ program yang kemarin. Jadi kemarin terjadi kesalahan saat menghasilkan hasilnya, yaitu kesalahan di bagian perhitungan faktorialnya. Jadi di perhitungan perulangan faktorial ini terjadi kesalahan. Ini untuk kesalahan yang bagian kemarin. Nih, sebagai contoh, kemarin kan saya menginput untuk nilai variabel n-nya itu kan 6. Dan untuk variabel r-nya itu 3. Namun, saat kita ingin melihat hasil perhitungannya, sini hasil nilai faktorial dari variabel ini 4.320. Itu kan jawabannya kan salah. Jadi yang benar, faktorial dari angka 6 itu adalah hasilnya itu 720. Kenapa sih di bagian hasil R-nya ini bisa salah terjadi perhitungannya? Nilai Z-nya benar. Jadi letak kesalahan sintak yaitu di bagian baris yang ke-11 ini. Di bagian for ini harusnya yang kedua ini, harusnya kita memasukkan perhitungan untuk menghasilkan si variabel R-nya. Jadi variabel R-nya ini kita tidak hitung untuk menghasilkan nilai faktorialnya. Jadi yang double itu variabel N-nya. Langsung saja kita ingin melihat hasilnya setelah kita perbaiki. Nah, di sini kita inputkan sama seperti tadi contohnya, variabelnya 6, variabel n-nya 6, nya 3, lalu kita lihat hasilnya. Nah, di sini baru hasil perhitungannya itu benar. Untuk faktorial dari angka 6, untuk variabel n-nya itu hasilnya itu 720, dan untuk faktorial dari variabel r-nya itu adalah 6. Kan 3 dikali dengan 2 yaitu 6, dan terakhir dikali dengan 1 yaitu tetap 6. Nah, untuk hasil dari NPR-nya nih, NPR ini dan permutasi dari variabel n dan r dan kombinasi dari variabel n dan r. Ini tuh bagaimana sih kok bisa hasilnya itu permutasinya itu 120 dan kombinasinya itu 20. Kita lihat untuk rumus permutasinya. Nah, di sini untuk rumus hasil perhitungan permutasi, yaitu kan nilai faktorial, kita bagi dengan hasil n dikurang variabel r, dan lalu kita faktorialkan. Untuk hasil nilai faktorialnya variabel n ini kan 720 kan, nah lalu kita bagi nih untuk variabelnya terlebih dahulu, yaitu variabel n dikurang r. 6 dikurang 3, yaitu 3. 3 kita faktorialkan, yaitu hasilnya 6. Jadi, kita untuk hasil permutasinya yaitu 720 kita bagi dengan 6. Itu hasilnya yaitu menghasilkan hasil permutasinya yaitu 120. Selanjutnya untuk hasil dari si perhitungan kombinasinya nih. Rumus dari kombinasi itu nih, untuk rumus dari perhitungan kombinasi yaitu hasil permutasi dari variabel n dan r kita bagi dengan faktorial dari variabel r. Nah, untuk permutasinya tadi kan kita sudah dapat 120 kan, lalu kita bagi dengan hasil r faktorial. R faktorialnya itu kan 6, jadi kita bagi saja nih, langsung kita bagi. 120 kita bagi dengan 6, yaitu menghasilkan nilai kombinasinya yaitu 20. Nah, selanjutnya kita akan menginput hasil untuk bentuk segitiga Pascalnya nih. Ya, misalnya kita menginput Z, Z itu untuk pangkatnya. Nah, untuk segitiga Pascalnya ini setinggi 6 baris. Karena, kenapa sih 6 baris di soal tadi? Nomor 1, nah bentuk dari segitiga Pascal ini yaitu hasil dari nilai X atau nilai terkecil. Nilai terkecilnya ini kita jadikan untuk membuat segitiga Pascal. Kan tadi nilai terkecilnya itu kan 6 kan? Jadi 6 ini kita gunakan untuk membuat si segitiga Pascalnya yang terdiri dari 6 baris. Nah, selanjutnya ini untuk uraian nih. Untuk kita menginput si variabel Z-nya yang akan kita jadikan wadah pangkat untuk uraian A plus B. Terus kita pangkat dengan Z, ataupun nilainya pangkat dengan 3. Hasilnya itu yaitu A pangkat 3 ditambah 3A pangkat 2B ditambah 3A
B pangkat 2 ditambah B pangkat 3 dan koefisiennya itu yaitu 1, 3, 3, dan 1. Ini untuk koefisiennya 1, 3, 3, dan 1. Di sini sedikit nggak ada tutup kurungnya. Oke, kita tutup terlebih dahulu. Hmm. Nah, untuk penjelasan penjabaran dari uraiannya nih, kenapa sih A plus B pangkat 3 hasilnya tuh bisa A pangkat 3 plus 3A pangkat 2B plus 3A B pangkat 2 plus 3B pangkat 3. Nah, dari rumus perhitungan codingan C++-nya ini untuk nilai variabel A, nih, untuk nilai variabel penentuan dari A, rumusnya itu. Nah, setiap variabel A ini pangkatnya kita akan menginput pangkat tertinggi terlebih dahulu. Baru untuk suku yang kedua pangkatnya itu berkurang. Misalnya suku pertama itu A-nya itu pangkatnya 3, lalu untuk suku kedua kita kurang dengan 1. Jadi A-nya itu pangkatnya 2. Selanjutnya untuk sampai A suku yang terakhir. Nih, itu 2. Lalu untuk suku yang terakhir A-nya itu hilang, A pangkat 0, itu A-nya tuh hilang. Nah, untuk variabel B-nya itu yaitu si kebalikan dari perhitungan si variabel A-nya, yang dimana B-nya itu kita tuliskan B-nya itu kosong terlebih dahulu, lalu di suku kedua B-nya itu pangkat 1, B pangkat 1 itu sama aja dengan B, lalu untuk suku yang ketiga B-nya itu pangkat 2, dan yang terakhir B-nya pangkat 3. Nah, untuk koefisiennya sendiri itu kita lihat dari segitiga paskalnya, ada bagian pangkat 3. Nah, koefisiennya yaitu 1, terus suku kedua ini 3, nih 3A, terus suku yang ketiga tetap 3, yaitu 3A, dan yang terakhir yaitu 1, 1B. Kita bisa tulis saja dengan hanya menuliskan huruf B-nya saja. Nah, baik, cukup sekian penjelasan codingan hasilan program menentukan faktorial, permutasi, kombinasi, nilai terkecil, untuk segitiga paskalnya, dan hasil uraian dari segitiga paskalnya. Cukup sekian dari penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari hasil codingan C++ program faktorial tadi. Selanjutnya kita akan menjelaskan si bentuk flowchartnya nih. Langkah awal seperti biasa ketika kita ingin membuat flowchart, kita akan mulai si programnya terlebih dahulu, yaitu menggunakan si simbol oval. Simbol oval ini gunanya itu untuk memulai program dan mengakhiri si program. Biasanya tulisannya itu terdapat start dan end, mulai maupun mengakhiri, end, akhir. Selanjutnya setelah kita memulai program ini, soal tadi kita akan disuruh untuk menginputkan variabel nih, dua variabel yang dimana variabelnya itu ada variabel n dan variabel r. Langsung saja kita input ke bentuk flowchartnya. Yang di sini untuk menginput itu sendiri simbolnya itu berbentuk jajar genjang. Kita input, kita tulis di dalamnya itu variabel n dan r. Selanjutnya setelah kita menginput variabel dua tersebut, kita disuruh untuk menghitung nilai faktorialnya. Nih, setelah kita menginput, program mencari n faktorial dan r faktorial. Nah, di sini kita akan tulis untuk hasil si perhitungan n faktorial, r faktorial. Lalu kita gunakan simbol yang berbentuk persegi panjang. Simbol persegi panjang ini fungsinya yaitu untuk memproses suatu perhitungan yang akan dijalankan. Nah, namun di sini kita juga menghitung hasil dari n dikurang r lalu kita faktorialkan. Kenapa sih di sini terdapat n kurang r lalu kita faktorialkan? Nah, di soal tadi kan kita disuruh mencari juga untuk hasil dari atau menghitung permutasi kombinasi dari hasil kita menginput n dan r ini kan. Nah, jadi di sini di bagian proses ini kita masukkan juga nih untuk rumus mencari faktorial dari n dikurang r.
Rumus ini gunanya itu untuk menghitung hasil si permutasi nanti. Nah, setelah kita hitung untuk hasil nilai faktorial NR dan N kurang R faktorial, kita langsung hitung ke proses selanjutnya nih, yaitu kita menghitung untuk permutasinya. Rumus dari permutasi sendiri itu yaitu hasil dari N faktorial kita bagi dengan N kurang R, lalu kita faktorialkan. Setelah sudah, kita akan tarik lagi nih. Kita akan hitung lagi, kita akan hitung untuk hasil si kombinasinya. Untuk rumusnya itu yaitu NPR, hasil permutasi yang telah kita hitung di atas tadi, yang N faktorial dibagi N R kita faktorialkan ini, hasil dari ini, perhitungan ini, kan kita input ke wadah dari hasil permutasi kan. Nah, lalu kita bagi dengan hasil R faktorial. Nah, rumus ini yaitu rumus dari hasil untuk menentukan si kombinasinya. Nah, setelah kita sudah untuk melakukan proses perhitungan si faktorial dan permutasi maupun kombinasi, kita akan cetak nih outputnya, hasilnya. Kita akan cetak simbolnya itu berbentuk jajar genjang, karena jajar genjang kan tadi untuk menghasilkan si input, untuk menginput dan menghasilkan si output. Nah, kita akan tulis di sini hasilnya itu dari variabel n faktorial, r faktorial, permutasi, dan kombinasi. Jangan lupa kalau si output itu kita gunakan tanda petik 2, yaitu cetakan ke layar komputer atau hasil runningnya nanti. Nah, setelah itu, setelah kita menghitung dari hasil permutasi, kombinasi, dan faktorial, kita akan cari nih untuk mencari nilai terkecilnya, yang dimana nilai terkecilnya ini kita akan masukkan ke wadah si variabel X, atau kita jadikan ke huruf X-nya ini. Nah, nilai terkecilnya ini kita ambil dari hasil yang telah kita hitung tadi, dari N faktorial, R faktorial, permutasi, dan kombinasi. Dari 4 hasil perhitungan ini, mana sih hasil perhitungan yang angkanya atau hasilnya itu paling terkecil? Nah, di sini. Nah, kita ibaratkan terlebih dahulu nih untuk proses awalnya. Kita ibaratkan untuk X ini kan terkecil kan tadi. Nah, X terkecilnya itu kita ibaratkan dari hasil perhitungan nilai variabel N faktorial. Nah, nilai N faktorial itu kita semisalkan itu nih hasil dari yang paling terkecil dari 3 perhitungan ini. Maka kita akan cetak nih prosesnya berbentuk persegi panjang. Namun setelah itu alurnya kita menggunakan alur si percabangan decision, karena kan nilai terkecilnya kan tidak mungkin kan ada di hasil nilai N faktorial nih, variabel N faktorial. Bisa saja di variabel R faktorial, di permutasi maupun kombinasi. Makanya di sini kita menggunakan si simbol decision atau simbol percabangan. Nah, kita masukkan nih, jika RF, nilai variabel R faktorialnya itu yang paling kecil, jika, maka benarnya kita akan mencetak, memproses bahwa X terkecilnya itu berada di variabel R faktorial. Nah, simbol decision ini biasanya itu terdapat nilai true or false, nilai benar maupun nilai salahnya. Simbol ini tuh fungsinya itu kayak bersarang gitulah, itu menghasilkan nilai benar dan salah. Nah, jika nilai terkecilnya berada di ini nih, di permutasi nih, maka kita akan cetak untuk si permutasinya. Jika si hasil permutasinya nih yang paling terkecil, kan benar. Jika benar, kita akan simpan nih ke proses bahwa nilai terkecilnya itu dari hasil permutasi. Terus ada lagi, jika kombinasinya yang paling kecil, maka kita gunakan simbol decision lagi. Jika benar, kita akan proses untuk menyimpan bahwa X terkecilnya itu berada di kombinasi. Nah, selanjutnya setelah sudah kita mencari nilai terkecil, di soal tadi kita disuruh untuk menginput variabel baru. Nih, program meminta si pengguna untuk menginput variabel set. Nah, kita akan gunakan simbol jajar kencang nih, kita akan input variabel baru, yaitu variabel CZ. Variabel Z ini kita akan gunakan untuk menghitung hasil uraian soal tadi, yang dimana hasil uraiannya itu kita akan menghitung A plus B, lalu si variabel Z-nya ini kita pangkatkan. Makanya kita input si variabel Z-nya terlebih dahulu. Nah, di sini jika kita sudah mencari nilai terkecilnya kan, kita disuruh untuk bahwa hasil dari nilai terkecilnya ini kita akan jadikan baris untuk membuat segitiga Pascal. Kita akan cetak terlebih dahulu hasil si outputnya. Kan tadi udah ada hasil X-nya kan, kita simpen nih untuk hasil outputnya, bahwa segitiga Pascal setinggi itu yaitu kita ibaratkan dari hasil si X nih, bahwa misalnya nilai terkecilnya tuh 6, jadi segitiga Pascalnya itu setinggi 6 baris.
Nah, selanjutnya di sini ada tarikan dari simbol percabangan nih, atau decision, di mana I lebih kecil dari X. Nah, simbol ini tuh fungsinya itu sebagai syarat perulangan. Karena untuk mencetak baris kan di dalam codingan C++ ini kan rumusnya itu kita menggunakan rumus for kan, yaitu proses perulangan baris pertama, terus mengecek lagi, menghitung lagi untuk hasil baris kedua, terus menghitung lagi hasil baris ketiga, baris keempat, sampai baris yang terakhir. Nah, nya itu untuk menentukan batas tinggi yang ada di segitiga Pascal ini. Jadi si program itu akan terus mencetak baris baru selama variabel i-nya ini belum mencapai nilai si terkecil, yaitu nilai x-nya. Jika i-nya masih kurang dari x, maka alur tersebut akan masuk ke proses pencetakan angka dalam baris tersebut nih, dalam proses perhitungan baris ini. Nah, namun jika sudah mencukupi nih, sudah tercukupi, jika i-nya sudah sama dengan si x, maka perulangannya itu akan berhenti. Nih, kita akan tarik ke bagian false, bahwa proses menghasilkan barisnya itu sudah tercukupi, lalu kita lanjut untuk proses yang selanjutnya, yaitu proses mencetak uraian A plus B-nya. Nah, untuk rumus mencari baris, yaitu kita siapkan wadahnya terlebih dahulu. Baris ini untuk menampung nih hasil dari perhitungan yang di sebelah sini, sebelah kanan. Nih, terus rumusnya itu baris dikali I dikurang J, terus kita bagi dengan C plus 1. C itu kolom. Nah, selanjutnya kita akan menghitung di I kurang dari sama dengan si Z ini. Nah, untuk proses si simbol belah ketupat, simbol decision I kurang dari sama dengan Z ini, yaitu kita akan menentukan nih, fungsinya itu menentukan jumlah suku yang akan kita tampilkan ke dalam lamsol tadi, yaitu uraian dari A plus B, kita pangkat dengan variabel si Z ini. Nah, berdasarkan nilai pangkat yang variabel Z yang telah kita inputkan terlebih dahulu. Nah, jika kondisinya benar, maka kita akan mencetak untuk koefisiennya. Kita akan mencari koefisiennya nih. Bentuknya itu kita akan mencari dari hasil-hasil koefisien yang ini, 1, 2, 1. Nah, kita akan mencari rumus untuk menghasilkan koefisiennya itu, yang dimana rumusnya itu koefisien dikali dengan Z dikurang dengan I, lalu hasil Z kurang ini kita bagi dengan I ditambah dengan 1. Z itu pangkatnya nih, I-nya itu variabelnya yang dimulai dari rumus mencari, nah yang dimulai dari I-nya itu 0. Nah ini misalnya kita akan menginput sebagai contoh untuk proses apakah rumus itu benar. Kalau misalnya Z-nya itu 3. Nah, I-nya kan tadi kan 0 kan? Nah, lalu kita masukkan nih Z 3 dikurang I-nya tuh 0. 3 kurang 0 itu 3. Lalu kita bagi I-nya ini kan, I-nya tuh 0. 0 ditambah 1 yaitu 1. Jadi 3 dibagi dengan 1 itu kan tetap 3. Koefisiennya itu 1. Karena setiap bentuk segitiga Pascal ini, koefisien yang pertama ini jumlahnya tuh atau angkanya itu 1. Jadi setiap koefisiennya itu kita mulai dengan 1. Sama seperti codingan yang di sini. Nih, koefisiennya itu semua koefisien yang berada di awal itu jumlahnya itu 1. Makanya koefisiennya itu 1. Nah, namun tadi kan ada proses bentuk perulangan I plus plus kan, I-nya itu kita mulai dari 0. Maka setelah kita menghitung proses setiap langkah-langkahnya, I-nya itu bertambah, yaitu bertambah dengan 1. I plus plus itu hasilnya tuh I-nya bertambah dengan 1. Untuk suku pertama ini, tadi kan 1, koefisiennya 1. Terus yang 3 kali 1 itu kan untuk suku yang kedua yang telah saya hitung tadi. Nah, kita akan mencari suku yang ketiga nih. Karena 3 itu masih sama dengan si Z. Terus koefisiennya kan udah bertambah kan, jadi hasilnya itu 3, maka kita kali Z-nya itu 3. 3 dikurang I. I-nya kan bertambah nih, I plus plus, jadi I-nya bertambah 1, jadi 2. I-nya tadi kan 0, namun bertambah 1, jadi I-nya sekarang 1. Jadi 3 dikurang 1 itu 2. Kita simpan 2 terlebih dahulu, lalu kita bagi. Nah, I-nya itu 2, I-nya itu 1, 1 ditambah 1 yaitu 2. Nah, 2 dibagi 2 yaitu 1. 3, lalu koefisiennya hasil dari
suku yang kedua tadi kan koefisiennya itu kan 3. Lalu kita kali dengan hasil si Z ini. Z kurang I dibagi I plus 1 ini hasilnya 1. Jadi 3 dikali dengan 1 yaitu 3. Makanya suku yang ketiga itu masih tetap 3. 1, 3, 3. Terus yang terakhir itu suku yang keempat yaitu 1. Terus setelah kita sudah menghitung rumus jumlah koefisiennya, kita akan mencari lagi nih untuk mencetak sukunya. Sukunya kan jadi kan ada 4 kan, maka kita akan cetak ke dalam si outputnya. Gunanya, simbolnya itu yaitu simbol jejer genjang. Itu cetak sukunya, koefisiennya, koma A plus B. Jadi kan di sini, nah di sini itu untuk hasil kita contoh, misalnya Z3 itu kan sukunya ada 4, makanya kita tulis untuk hasil cetakannya itu sukunya ada 4, yang dimana A pangkat 3 sampai B pangkat 3 ini hasil dari uraian A plus B pangkat 3 itu merupakan hasil flowchart dari cetakan suku ini. Nah, setelah itu kan kita ulang-ulang nih, cetak sukunya itu kan yang pertama kita akan cetak suku pertamanya terlebih dahulu, terus kita ulang lagi, kita hitung lagi koefisiennya, kita cetak untuk suku kedua, lalu kita ulang lagi untuk proses perulangannya, lalu kita cetak koefisien, mencari koefisien suku ketiga, koefisien suku ketiga sudah dapat, kita cetak sukunya, terus kita ulang lagi. Nah, terus untuk suku yang terakhir atau koefisien yang terakhir yaitu 1, lalu 1 kita cetak sukunya. Nah, lalu kita ulang lagi. Nah, jika kondisi I-nya itu sudah sama dengan Z, maka kita turun ke bawah nih untuk hasil false-nya, yaitu kita akan cetak untuk koefisien akhirnya. Nih, koefisien akhirnya yang ini semuanya kita akan cetak, kita akan gabung. Nah, lalu jika sudah, kita akan tutup semua proses dari perhitungan flowchart yang ada di bagian atas ini. Nah, kita sudah tarik diagram alurnya, kita akhiri semua programnya dengan menggunakan simbol si oval. Lalu kita tulis di dalamnya itu yaitu menggunakan tulisan L. N. Jadi program tersebut sudah selesai dan berakhir. Baik, cukup sekian dari saya penjelasan flowchart nomor 1, program menentukan faktorial, permutasi, kombinasi nilai terkecil, segitiga Pascal, dan uraiannya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau pengucapannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.